Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Berjumpa lagi dengan pelajaran IPS. Dalam tema yang akan kita bahas kali ini adalah dinamika penduduk dunia. Oke, kita telaah untuk KD-nya ya, yaitu menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia dan benua lainnya yang diakibatkan faktor alam manusia dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dalam ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik. Dan selanjutnya adalah menyajikan hasil telaah tentang perubahan keruangan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia dan benua lainnya yang diakibatkan faktor alam manusia dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dalam ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama adalah mendeskripsikan dinamika penduduk dunia, kemudian mendeskripsikan komposisi penduduk dunia, kemudian mengidentifikasi pluralisme penduduk dunia, kemudian mendeskripsikan bahasa yang digunakan di benua-benua ya, kemudian menganalisis budaya penduduk di seluruh dunia. Untuk keterampilannya, kalian diharapkan mampu mempresentasikan hasil diskusi ya materi dinamika penduduk dunia ini, kemudian membuat daftar budaya penduduk dunia, dan kemudian membuat peta persebaran penduduk di benua-benua yang ada di dunia ini. Oke, anak-anak, selanjutnya kita akan memulai pembahasan materi. Oke, dengarkan dan simak baik-baik pembahasan materi berikut ini. Oke, seperti apakah dinamika penduduk benua-benua di dunia? Nah, anak-anak, dunia terbagi menjadi 5 benua yang masing-masing diantaranya memiliki perbedaan karakteristik. Perbedaan karakteristik ini menjadi ciri khas tersendiri mulai dari etnik, bahasa, budaya, hingga kepercayaan sebagai bagian dari dinamika penduduk setiap negara. Seperti kita ketahui, benua di dunia ada 5 meski beberapa pendapat lain menyebut ada 7. Adapun 5 benua yang kita kenal itu meliputi Asia, Amerika, Eropa, Afrika, dan Australia. Dinamika penduduk di masing-masing benua di dunia dapat diartikan sebagai penduduk yang hidup di setiap benua mengalami perubahan dari sisi jumlah, distribusi, dan komposisinya. Selanjutnya, perubahan yang terjadi akibat adanya peristiwa kelahiran, kematian, maupun karena adanya perpindahan penduduk atau migrasi. Oleh sebab itu, ada dinamika penduduk, yaitu perubahan keadaan penduduk, perubahan komposisi penduduk seperti budaya, etnik, dan agama juga menunjukkan dinamika penduduk yang mempengaruhi komposisinya. Dinamika penduduk Asia yang pertama ya, kita akan terangkan. Penduduk Asia merupakan penduduk terbesar di dunia. Hal ini bisa dilihat dari jumlah yang telah mencapai 4.397 juta jiwa pada 2015, atau meningkat sebesar 476 juta jiwa dalam kurun waktu 10 tahun. Peningkatan ini dinilai cukup wajar karena laju pertumbuhan rata-rata penduduk Asia sebesar 2% per tahun ya. Penduduk di benua Asia terdiri dari 3 ras utama, yaitu Mongoloid Asia Timur dan Asia Tenggara, Kaukasid Asia Utara dan Asia Selatan, dan Negroid Asia Barat. Dari sisi kualitas penduduk juga bervariasi, di mana beberapa negara memiliki kualitas tinggi seperti Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. Sedangkan untuk Indonesia termasuk negeri atau kategori sedang dan Nepal untuk kategori rendah. Dinamika penduduk Amerika yang selanjutnya yang akan diterangkan ya. Pada tahun 2015, penduduk di benua Amerika tercatat mencapai 987 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sekitar 0,9% per tahun, sama halnya dengan di Asia. Persebaran populasi di benua Amerika juga tidak merata karena populasi lebih banyak tersebar di Amerika bagian utara dan selatan, sedangkan di bagian tengah relatif lebih sedikit. Populasi yang tidak merata, tingkat kualitas penduduk juga tidak merata, seperti Amerika Serikat dan Kanada mempunyai kualitas penduduk yang tinggi dibandingkan yang lainnya. Penduduk asli Amerika adalah suku Indian sampai bangsa pendatang datang dan menggeser keberadaannya seiring dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, dinamika penduduk Eropa. Jumlah penduduk Eropa pada tahun 2015 mencapai 742 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk kurang dari 1%. Penduduk benua Eropa umumnya merupakan keturunan dari ras Kaukasoid yang terdiri dari beberapa suku bangsa seperti bangsa Alpen, Mediterranean, Nordik, dan Slavia dan Dinarik. Konsentrasi penduduk terbesar di benua Eropa berada di Eropa Barat, Eropa Timur, dan Eropa Utara. Di samping itu, benua Eropa menjadi incaran nomor 1 bagi masyarakat dunia untuk berimigrasi, karena mayoritas penduduk Eropa memiliki taraf hidup tinggi akibat sebagian besar negara Eropa merupakan negara maju.
Selanjutnya adalah dinamika penduduk Afrika. Pada tahun 2015, jumlah penduduk di benua Afrika mencapai 1.171 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,5% per tahun. Besarnya jumlah penduduk di benua ini tidak lepas dari angka kelahiran yang tinggi dibandingkan dengan angka kematian. Selain itu juga, besarnya jumlah penduduk ini juga didorong oleh beberapa faktor, antara lain sistem kekeluargaan yang kuat. Penduduk Afrika yang berorientasi pertanian cenderung memilih banyak anak agar bisa mengolah lahannya. Banyaknya angka kematian yang direspon dengan banyaknya anak, rendahnya pendidikan perempuan, dan kurangnya fasilitas hiburan atau rekreasi. Selanjutnya, dinamika penduduk Australia. Australia merupakan sebuah negara yang juga sebuah benua dengan kualitas penduduk yang tinggi. Pada tahun 2016, penduduk Australia mencapai 24 juta jiwa, di mana 92%-nya adalah bangsa berkulit putih, sisanya merupakan bangsa Asia dan bangsa aborigin. Selain itu juga Australia menjadi negara tujuan utama para imigran, sehingga tidak mengherankan budaya yang ada juga tergolong sangat beragam. Hal ini tentu membuat agama yang dianut penduduk di Australia juga beragam, mulai dari Islam, Hindu, Kristen, Buddha, kemudian Sikh maupun ateis. Oke, nama semua, kesimpulan yang dapat kita ambil dari dinamika penduduk benua-benua di dunia adalah perubahan-perubahan yang terjadi dari sisi jumlah, distribusi, dan komposisinya. Perubahan tersebut dapat terjadi karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, maupun karena adanya perpindahan penduduk atau migrasi. Semoga kalian dapat memahami materi hari ini, dan jangan lupa ini ada lembar kerja siswa yang harus kalian kerjakan ya. Itu yang pertama adalah jelaskan faktor apa sajakah yang mempengaruhi dinamika penduduk. Yang kedua, buatlah daftar budaya-budaya yang terjadi dari akibat pengaruh dinamika penduduk di benua Asia dan Eropa. Selanjutnya, bagaimanakah perkembangan pendidikan dan agama di benua Afrika dan Australia, dan buatlah peta persebaran penduduk di benua Asia dan Australia. Itulah tugas yang harus kalian kerjakan dan jangan lupa dikumpulkan. Oke, anak-anak semua, materi hari ini mungkin cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya dan jumpa lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, belajar, dan semangat soleh dan soleha.